Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali bersama-sama mau beribadah untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Untuk memulai ibadah pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tak henti-hentinya Tuhan, mulut kami memberikan syukur kepada Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami mau satukan hati kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tertuju kepada kami, hati kami terpaut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Ada pesan Tuhan yang boleh kami tangkap ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai ibadah kami, berkati kami dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami beri syukur bagi-Mu Tuhan, kami sembah. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian. Engkau yang layak disembah Tuhan, layak dimuliakan nama-Mu. Glory, haleluya. Kami memberikan segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau ya Allah. Kami satukan hati untuk menyembah Engkau. Kami satukan hati untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala
segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari sama-sama katakan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, sebagai persembahan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berserah kepada
ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih izinkan kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan bahkan sebentar mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami semuanya terjadi tidak begitu saja. Semua ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Semua ada dalam rancangan-Mu. Kalau ada hal-hal yang kami harus lewati, jalani, tidak sebagaimana apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya Bapa, ada satu pelajaran yang Kau sedang ajarkan kepada setiap kami. Untuk itu Bapa di surga, hamba berdoa sebentar dalam perenungan firman-Mu. Biarlah kami semua dikuatkan, biarlah kami semua dihibur, dan biarlah kami semua menikmati kembali akan janji-Mu, sehingga kami boleh menjalankan semua kehidupan kami, aktivitas kami, baik dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan, ada di dalam rancangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami naikkan puji, syukur, hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di dalam renungan khotbah pagi hari ini, di mana Anda sama-sama berkumpul dengan keluarga, atau bahkan Anda sedang sendirian di rumah, tanpa mengurangi kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, baik saya dengan tim yang ada di tempat ini, bersama dengan Bapak Ibu yang sedang menyaksikannya, kita akan sama-sama mendalami, kembali merenungkan akan firman Tuhan. Belum lama tentunya kita sedang sama-sama menghadapi suasana yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Dalam ibadah seperti ini tentunya suatu hal yang baru buat kita semuanya. Tetapi saya percaya Roh Kudus ada di mana-mana dan Dia omnipresent. Dia ada di sini, Dia ada bersama dengan Anda. Untuk itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, saya akan ajak kita membuka satu firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 38 sebagai ayat pembukaan. Yohanes 7 ayat 38 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji nama Tuhan, diberkati setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca, satu ayat yang sudah tidak asing lagi buat Anda dan saya tentunya. Tetapi pagi hari ini biarlah setiap firman yang kita akan sama-sama baca, ini bukan sekedar ayat-ayat yang sudah kita sering baca, tetapi menjadikan rema buat Anda dan saya dalam menghadapi situasi saat ini tentunya ya. Gereja kita sedang membahas dalam bulan ini tentang New Skin and New Wine. Bapak Ibu tentu sudah mengikutinya beberapa tema tentu ini dalam subtemanya. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali buat Anda dan saya mempraktekkan apa yang sudah sama-sama kita pelajari. Di dalam pelajaran atau dalam tema yang sama-sama kita lewati, kuncinya adalah yaitu supaya Anda dan saya mempunyai kehidupan
yang mengalir bukan lagi dalam hal kebiasaan, bukan lagi hal-hal ikut-ikutan, tetapi sesuatu yang lahir dari hati saudara, dalam kehidupan saudara secara pribadi, atas pengenalan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat ini, barang siapa percaya kepadaku. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan renungan ini, Anda adalah orang yang percaya. Kalau Anda mengatakan, enggak, ini saya kebetulan menyaksikan di tengah-tengah keluarga yang saya sedang berada di tempat ini, saya belum percaya. Inilah kesempatan Anda untuk mulai percaya. Mulai kesempatan Anda untuk mendalami tentang janji Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, yaitu ku-nya ini Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu dalam Tuhan, rupanya sebagai orang yang menjalani aktivitas dalam dunia ini, kita perlu mengalirkan air kehidupan. Tentunya air kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan sebagai orang percaya. Bapak Ibu dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kalau Anda dan saya ingin menikmati anggur baru dengan mengalirnya air-air yang hidup dalam kehidupan setiap kita, supaya Anda dan saya bisa bersuka cita, supaya Anda dan saya bisa memiliki damai sejahtera, supaya Anda dan saya memiliki buah-buah roh yang secara utuh dalam 9 hal yang kita bisa pelajari. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat akan janji Tuhan, pesan Tuhan ini. Kalau Anda ingin mempunyai hati yang bisa mengalir air-air hidup, dengan perkataan lain, Anda dan saya harus menjaga hati. Jangan tercemar. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, jangan tercemar hati Anda. Mari kita praktekkan dalam hari-hari saat-saat sekarang ini. Amsal berkata, yang saya percaya Bapak Ibu sudah ingat ayat ini, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpanjar kehidupan. Bapak Ibu, saat-saat sekarang ini kelihatan nih orang-orang yang percaya, apakah dia masih punya semangat, apakah dia masih punya keyakinan, apakah dia masih punya pengharapan, dan apakah dia masih percaya bahwa saat-saat ini masih ada mukjizat Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya dalam setiap aspek kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Saya akan bacakan Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita bukan hanya mengalirkan air kehidupan. Kita bukan saja menjadi orang yang memiliki sukacita, damai, sejahtera, 9 buah roh. Tetapi kita punya kesanggupan untuk melihat kehadiran Tuhan. Pada dasarnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kita tahu di Taman Eden ketika dia melanggar perintah Tuhan. Manusia tidak punya lagi kesanggupan untuk melihat Allah secara kasat mata. Tetapi kita bersyukur, kita sungguh bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena Adam dan Hawa ketika meninggalkan Taman Eden, dan kita tahu puncaknya ketika Allah marah besar sekali. Dalam peristiwa Nabi Nuh, marah sekali Tuhan, sehingga turunlah hujan sekian lama menenggelamkan manusia. Dan firman Tuhan berkata, dari sejak itu Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kembali setiap orang-orang yang mau percaya kepada Dia dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Dan Matius dibuktikan 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah perhimpunan itu. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu, memang sampai hari ini kita belum bisa melihat Allah secara mata jasmani, tetapi saya percaya kehadirannya kita bisa rasakan. Penyertaannya kita bisa rasakan. Itulah bukti bahwa Allah sedang bersama dengan kita. Dan kita bisa merasakannya dong itu. Bapak Ibu, kita bersyukur. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikandungkan yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa. Jadi Bapak Ibu, kita sedang menuju kepada
jalan di mana Tuhan sedang menggenapi dalam setiap rancangannya bagi Anda dan saya dan juga dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau begitu, Matius 5 berkata bahwa Anda dan saya harus menjaga hati supaya tetap suci dan kudus, supaya kita bisa melihat semua yang dijanjikan Tuhan, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca. Dengan perkataan lain sekarang Bapak Ibu, kita mau melihat sekarang apa yang Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya, supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang mengalirkan air kehidupan, supaya orang lain semua bisa menjadi saksi buat Anda dan saya bagi kemuliaan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya pelajari dalam Alkitab, yang akhirnya anggur baru itu tidak bisa, atau anggur baru itu menjadi sia-sia karena hatinya masih mengandung hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentunya kita bisa melihat, dan pagi hari ini saya ingin mengajak kembali kita untuk merenungkan tentang hal ini. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11, Yohanes 20 ayat 11, kita lompat 13, 15, 17, ayat 4 ayat ini kita baca secara berlompat. Dikatakan begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan kemudian firman Tuhan berkata, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kata Yesus kepadanya, dengar Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini Yesus berkata kepada Maria, bukan malaikat, tapi Yesus berkata kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu ada penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu dalam Tuhan, dengar baik-baik. Jangan biarkan kesedihan itu bisa membutakan, yang akhirnya juga tidak bisa mengalirkan air kehidupan kembali. Saat-saat sekarang ini banyak orang yang sedang mencari dan ingin menemukan dalam suasana seperti sekarang ini. Karena kenapa Bapak Ibu, banyak orang-orang yang sedang mengalami kesedihan. Tentunya Bapak Ibu juga sudah mendengar peristiwa COVID-19 ini membuat orang terkejut. Bukan hanya terkejut, membuat orang menjadi gelisah. Bukan hanya membuat orang gelisah, membuat orang sedih. Karena ada orang-orang yang terkena COVID-19 ini, dia harus meninggalkan dunia ini. Dalam 1 minggu ini ada 2-3 teman yang saya kenal, dia harus meninggalkan dunia ini. Dan bahkan Bapak Ibu juga tahu, ada seorang hamba Tuhan yang pernah melayani tempat kita, dan juga bukan hanya pernah, berkali-kali dia ada dalam ibadah. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan. Ketika saya mendengar peristiwa ini, saya terkejut, dan bukan hanya terkejut. Banyak pertanyaan, dan bukan hanya pertanyaan, sedih juga. Saya menghubungi salah satu anggota keluarganya. Saya berbicara. Dia bilang, saya tidak bisa terima Om dengan hal ini. Saya sangat sedih. Kenapa? Satu sisi dia sudah kehilangan. Kedua, dia tidak bisa melihat saat-saat terakhir wajah papanya. Bukan saja dia bisa melihat. Dia hanya bisa bertemu saat-saat terakhir setelah dia mengantar ke ruang isolasi, dan beberapa kali kemudian dipanggil Tuhan, dan sekarang dia hanya bisa melihat dalam satu peti yang sudah siap untuk diturunkan ke liang lahat. Dia tidak siap dikatakan, dia sedih. Dia bertanya dan selalu bertanya. Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini tidak sedikit orang yang sedang mengalami kesedihan. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita terus tinggal dalam kesedihan? Contoh Maria. Maria sudah pernah dengar tentang Yohanes pasal 7 yang kita baca. Barang siapa yang percaya kepadaku akan mengalir air kehidupan dari hatinya.
Sesungguhnya pada saat itu Maria bisa mempraktekannya. Tetapi dia tinggal dalam kesedihan. Sampai ketika Yesus ada bersama dengan dia tidak bisa merasakannya. Ayo Bapak Ibu, saya ingin mengajak pagi hari ini, jangan kita tinggalkan hati kita ini dalam keadaan yang tidak kudus, tidak suci. Karena Tuhan lagi sedang mau pakai Anda dan saya. Tuhan ingin Anda dan saya, mari memanifestasikan sebagai orang yang sudah menerima anggur baru, dengan hati yang baru. Bersukacitalah, bergembiralah. Kita bukan menjadi orang yang abnormal, tetapi kita ingin buktikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita punya semangat, kita punya Tuhan, dan kita tidak mau tinggal dalam kesedihan kita. Amin Bapak Ibu salam Tuhan. Jadi jangan biarkan itu semua, karena itu bisa mengganggu. Anggur baru itu tidak bisa berfungsi karena kerbat berbicara mengenai hati Anda dan saya. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang membuat Anda dan saya juga bisa terhalang untuk bisa menghasilkan atau mengalirkan air kehidupan. Lukas 24, 13, 18, satu peristiwa kembali yang terjadi saat-saat di mana Yesus setelah disalibkan dan mengalami kebangkitan. Dalam Lukas 24, 13 berkata gini, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat itu? Dua murid Yesus sedang menuju ke Emmaus karena mereka berpikir sudah selesai urusan perjalanan atau pelayanan Yesus ketika ada di dunia. Dan mereka ingin kembali ke kotanya. Dalam perjalanan kemudian kita tahu terjadi pembicaraan dua murid Yesus. Sayangnya dua nama ini tidak ada, maksud saya cuma satu nama yang ada dalam dua murid ini. Dikatakan dalam ayat berikutnya bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, perhatikan Bapak Ibu, kembali lagi Yesus berkata kepada mereka, tadi kepada Maria, sekarang kepada dua murid Yesus, pengikut Yesus, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ada kata-kata sana, muka muram. Kalau orang muka muram berarti nggak ada yang nggak beres dengan hatinya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, hatinya bisa dibohongi. Hati ini tidak bisa ditutup-tutupi. Itu akan terekspresi dengan wajah, dengan bahasa tubuh, dan bahkan juga dengan jawaban demi jawaban dari kata-kata kita. Seorang dari mereka bernama Kleopas. Nah, rupanya ada satu nama dikemukakan dalam dua murid ini, namanya Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu, kalau kita renungkan ayat ini sangat lucu sekali. Sedang dia berbicara tentang satu pribadi, karena ini dua murid yang sedang mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan hati mereka. Lalu ketika ada hadir orang yang dibicarakan, dia nanya, apakah engkau satu-satunya orang tidak kenal? Jadi Bapak Ibu perhatikan, anggur baru ini yang sesungguhnya nyata pada saat itu tidak nampak. Kenapa? Karena kondisi hati mereka sedang ketakutan. Muram mereka. Bapak Ibu lagi sekali jangan takut ya. Maksud saya bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Punya rasa takut itu bagian kejiwaan kita. Tapi jangan biarkan ketakutan itu akhirnya kita ini nggak bisa lagi mengalirkan air kehidupan. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Kita tercekam, kita gelisah, bahkan muram. Bapak Ibu hati-hati dengan ketakutan. Bukan hanya takut, ketakutan. Berarti ada sesuatu yang membuat kita cemas. Bapak Ibu, makanya jangan terus-menerus membaca, mendengar tentang COVID-19 lah ya. Cukuplah. Cukup sudah tahu bagaimana menghadapi COVID-19 dengan segala konsekuensinya, ya, bagaimana kita menjalaninya,
saya semakin hari semakin mempelajarinya, saya pribadi semakin tidak cemas. Karena kenapa? Saya melihat ada satu positif. Ya, COVID-19 ini ada positifnya. Betul Bapak Ibu? Sekarang lebih banyak kita ini kumpul di rumah masing-masing. Betul? Kita bisa bercengkrama lebih lama lagi. Kita sama-sama bisa lagi mengerjakan sesuatu hal yang selama ini kita tidak pernah kerjakan. Penghematan terjadi di mana-mana. Ya tentunya lagi saya bicara sisi positif. Ya memang ada negatifnya. Tapi ini sisi positifnya Bapak Ibu. Sekarang kita bisa melihat, bisa merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kita bisa benar-benar merasakan bagaimana kehadiran Tuhan kita nantikan, kita harapkan. Tidak ada lagi Bapak Ibu, tidak ada lagi. Saya terima beberapa video, mungkin Bapak Ibu di rumah juga menerima melalui medsos. Ya, kalau kita bisa nonton film-film mayat berjatuhan di mana-mana. Sekarang juga beberapa ada orang-orang menjadi korban COVID. Dalam keadaan sekarat, bahkan sudah ada yang meninggal. Rasa-rasanya kita berada dalam satu situasi yang mencekamkan, begitu ya. Karena COVID ini gak bisa dilihat. Maaf kata Bapak Ibu, kalau orang jahat yang ingin mengganggu kita, kita bisa berjaga-jaga karena kita bisa lihat mungkin wajahnya, mungkin pakaiannya, mungkin gerak-geriknya, atau kita melihat di sakunya, di kantongnya ada senjata api atau senjata tajam, kita bisa menghindar. Tapi sekarang gak bisa Bapak Ibu. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan senyum, dalam keadaan gembira, tapi tiba-tiba besok terinfeksi, terkontaminasi, dan membuat orang semakin takut dan takut. Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana jawabannya? Saya percaya Bapak Ibu, sebagaimana Anda juga percaya dengan saya, ya, bahwa semua yang terjadi ini Tuhan tidak tutup mata. Semua yang terjadi ini Tuhan tidak tutup telinga. Semua yang terjadi ini bukan Tuhan nggak izinkan. Ada Tuhan izinkan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita ini mengerti tentang apa yang terjadi atas izin Tuhan. Makanya jangan takut. Jangan biarkan roh ketakutan atau rasa ketakutan itu membuat kita tidak lagi bisa berpikir secara nalar. Tidak bisa lagi melakukan segala sesuatu dengan semestinya. Ya, jalankanlah. Kita juga jangan menjadi orang yang ceroboh, menjadi orang yang mencobai Tuhan. Sudah tahu memang itu bisa membahayakan, ya jangan tentunya Bapak Ibu ya. Tapi kita berhikmat, ya kita harus tahu mengenai hal-hal seperti ini. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu kemudian Kleopas ini tertegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayo air kehidupan itu jangan terhalangi ya. Kita praktekkan, ayo. Jangan tinggal dalam ketakutan. Yang di rumah bilang sebelah kiri kanan, jangan takut. Ya, jangan juga ceroboh. Jangan juga melanggar apa yang sudah tahu supaya Anda dan saya bebas dari rasa ketakutan. Hal yang ketiga yang perlu kita sikapi Bapak Ibu supaya air kehidupan itu mengalir nih pada saat-saat sekarang. Bapak Ibu dengar baik-baik, saat sekarang, bukan besok, saat sekarang. Mengalir air kehidupan dalam hati orang percaya. Yang ketiga, hal yang bisa menghambat itu semua. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, Anda bisa mengatakan ini, saya menang. Katakan sama-sama, saya menang. Saya menang dan saya selalu menang. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena apa yang kita miliki dalam dunia ini yang lebih daripada orang lain. Tapi karena kita menang, Yesus yang membuat kita menang atas segala apa yang kita sedang hadapi. Yaitu apa dalam hal ini? Kebimbangan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Siapa yang sedang butuh pertolongan Tuhan pagi hari ini?
Bisa lambaikan tangan saudara. Biar Tuhan yang melihat. Saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat. Sebagai wujud Anda mengatakan, Tuhan inilah saya. Saya butuh kemenangan Tuhan. Saat-saat sekarang ini saya ingin mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Matius 14:31 berkata begini. Satu peristiwa ketika Petrus, Anda tahu kisahnya bagaimana Petrus suatu saat dia di atas perahu bersama dengan teman-teman yang lainnya, murid-murid Yesus, tiba-tiba katanya muncul Yesus ya di danau itu. Kemudian apa yang terjadi? Yesus berkata, murid-muridnya berteriak, "Itu hantu." Lalu Yesus berkata gini, "Kemarilah engkau." Yang mengatakan itu hantu siapa? Murid-muridnya yang paling keras mungkin yang dipanggil Tuhan ini. Siapa dia? Petrus. Kemudian dia keluar dari perahunya. Dia mencoba untuk mengikuti panggilan Yesus. Marilah. Lalu dia datang, dia turun. Dan Anda tahu kisahnya kan? Ketika berjalan 2-3 langkah kemudian dia tenggelam. Nah ini perkataan Yesus ketika menolong Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu dengar baik-baik, air kehidupan itu tidak bisa akan muncul kalau kita terus dalam kebimbangan. Ya, makanya Bapak Ibu lagi sekali, kita boleh baca, kita boleh nonton TV, nonton segala sesuatu, dan juga kita boleh mendengar cerita-cerita orang. Tapi ingat nih, jaga nih, hati jangan sampai ada muncul kebimbangan. Kan bahaya Bapak Ibu, karena kebimbangan itu akhirnya Anda dan saya tenggelam, dan bukan menang, tapi malah kalah. Dan jangan salahkan orang-orang, jangan salahkan COVID-19, jangan salahkan Tuhan bahkan ketika kita ada dalam keterpurukan. Karena Tuhan lagi sekali sudah menjanjikan dan memberikan pesan pagi hari ini kepada Anda dan saya. Jangan tinggal dalam kebimbangan. Markus 11 ayat yang ke-23 berkata begini. Markus 11 ayat yang ke-23. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Bapak Ibu, saya ingin bertanya, siapa yang pagi hari ini butuh pertolongan Tuhan? Siapa pagi hari ini yang sedang menantikan pengenapan akan janji Tuhan? Siapa pagi hari ini yang berkata, omong kosong, aku gak percaya. Karena apa? Karena aku melihat orang-orang yang selama ini aku kagumi imannya, tetapi tidak seperti apa yang saya sangka dan duga. Anda biarkan kebimbangan itu. Padahal tadi saya sudah katakan, jangan biarkan kesedihan, ketakutan menguasai, yang akhirnya Anda akan hidup dalam kebimbangan. Ayo pagi hari ini ketika Anda angkat tangan, Anda berkata sama Tuhan, Tuhan, saya rindu Tuhan pagi hari ini. Hati saya jangan terus tinggal dalam kebimbangan. Walaupun ada alasan untuk bimbang. Ingat, hati kita sebagai hati yang baru, yang siap untuk menampung anggur baru. Saat sekarang Bapak Ibu, kalau Anda tinggal di rumah, pekerjaan Anda lakukan di rumah, atau mungkin Anda sedang digilir pekerjaan, karena mungkin perusahaan Anda yang menentukan, atau mungkin Anda juga yang selama ini berusaha di toko, berdagang, tiba-tiba harus di rumah, karena memang tidak mengizinkan suasananya sekarang. Bapak Ibu, jagalah hatimu tetap, supaya anggur baru itu ada ya. Sebagai yang terakhir ya, sebagai kesimpulannya, apa sih anggur baru yang bisa kita alirkan dalam kehidupan ini, supaya Anda dan saya punya semangat. Saya akan membacakan dalam firman Tuhan tentang buah-buah roh yang Anda sudah hafal, mungkin cuma lupa dalam kondisi sekarang ini. Galatia 5, 22-23 saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah, jadi ini buah anggur nih, manifestasinya buah roh. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, ada 9 hal. Ayo,
Ketika saya baca, Anda bisa garis bawahi mana-mana yang Anda perlu alirkan nih pagi hari ini ya. Atau yang sudah mengalir, puji Tuhan. Yang masih tersumbat nih, jangan-jangan Anda hari ini diingatkan Tuhan kembali. Supaya Anda, ayo alirkan itu. Saya ulangi lagi tentang buah roh. Perhatikan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yang pertama, kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Dan terakhir, penguasaan diri. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada 3 poin terakhir di belakang: kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu, ini semua ada mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ya, belakangan hari ini tentunya kita semua diuji tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mendengar Bapak Ibu ada yang merasa kecewa kepada Tuhan. Saya mendengar Bapak Ibu ada yang mulai mengatakan bahwa gini, sama aja lah kita percaya sangat tidak percaya. Toh begini hasilnya. Dia lupa tentang kesetiaannya, bahwa ini bukan akhir dari kehidupan. Ya, ini belum akhir kehidupan setiap Anda dan saya. Kalau ada orang-orang yang memang sudah mendahului kita, berpikir positifnya, itu ada baiknya buat dia. Selama ini yang imani, sekarang dia sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dari sisi positifnya tentunya Bapak Ibu. Yang kedua, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Bapak Ibu, penguasaan diri sangat penting saat-saat sekarang ini. Ya, agar kita tidak tersumbat. Kita punya ke hati kita untuk mengalirkan air kehidupan. Saya percaya pada hari-hari ini banyak orang yang sedang membutuhkan. Andalah orangnya yang akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu, persiapkan hidup saudara. Dan jangan takut, jangan sedih, dan jangan bimbang. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sana-sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo sama-sama kita angkat pujian ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat saudara. Zaman sekarang berdoalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Akhir perenungan saya pagi hari ini melalui pujian ini, Bapak Ibu, jangan dikemparkan hatimu, jangan ditakutkan hatimu, jangan dibuat sedih hatimu, dan bahkan kau hidup dalam kebimbangan. Mari, kalau pagi hari ini Bapak Ibu sadar bahwa Anda sedang dalam kondisi seperti itu, sedangkan kita sudah tahu bahwa Anda dan saya sedang dipersiapkan Tuhan.
untuk siap untuk ditaburi, siap dialirkan air kehidupan dalam hati Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini. Mari, kalau Bapak Ibu hatinya sedang keadaan sedih, dalam keadaan bimbang, bahkan dalam ketakutan, seakan-akan tidak lagi ada sesuatu yang Anda mau kerjakan, arahkan tanganmu ke layar TV Anda. Saya akan berdoa. Kita sama-sama sehati. Saya akan tumpang tangan melalui dari tempat ini kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga sedang mengalami rasa sakit akibat kegelisahan, ketakutan, sehingga bagian kepalamu, anggota tubuhmu ada yang lemah, kau letakkan itu juga di bagian tubuh yang lemah dengan tangan kananmu. Saya mau berdoa di tempat ini, sementara engkau pejamkan matamu. Bapak yang baik, hamba berdoa dari tempat ini kepada setiap teman-teman yang menyaksikan acara ini, dan mereka sedang mengangkat tangannya, mengarahkan tangannya ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau alirkan itu semuanya Tuhan. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, sehingga mereka ada di dalam kekuatan-Mu. Sehingga apa yang menjadi kelemahan dalam tubuhnya, saat ini hamba perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau tinggalkan setiap tubuh anak-anak Tuhan, dan setiap bagian tubuh yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau kembali sembuh, dan tidak ada satu perkara pun yang bisa melemahkan bagian anggota tubuh anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak semuanya, roh ketakutan, roh kesedihan, roh kebimbangan, dan bahkan kuasa penyakit yang menguasai anak-anak-Mu akibat kondisi hatinya yang tercemar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau genggam tangan-tangan yang terangkat ini, sehingga setiap waktu, setiap saat, ketika mereka mengalami goncangan, mereka mengalami kegelisahan, Engkau saja yang memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ingat, hari ini engkau sudah diberkati Tuhan. Berjalanlah senantiasa dalam kesetiaan dengan firman-Nya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, senang sekali bisa menyapa jemaat Tuhan kembali pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah rencana dan program kita untuk doa dan puasa sampai dengan 10 April nanti. Kita tetap ambil bagian di dalamnya, dan hal yang menjadi topik kita dalam puasa kali ini adalah yang pertama, kita berdoa supaya COVID-19 dapat segera teratasi, dan kita juga berdoa supaya keluarga yang sudah terkena wabah ini dapat diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang berikutnya kita berdoa untuk rencana Jumat Agung dan Paskah, supaya kita juga dapat melangsungkannya dengan baik tanpa ada halangan. Yang ketiga kita berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, supaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahnya dan kita terluput dari segala para bahaya. Selanjutnya Bapak Ibu yang membutuhkan informasi hal apa saja dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kepulauan Sion. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang masih berulang tahun di akhir bulan Maret. Sebentar Pendeta Wayono Arifin akan memimpin kita dalam doa syafaat pada hari ini. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari arahkan tanganmu ke depan layar. Kita akan akhiri renungan pagi hari ini. Terimalah berkat Allah Bapa di surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
tidak menimpa aku. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.